Shalom adik-adik. Hari ini kita mau dengar cerita dari Alkitab dari kitab Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Ceritanya tentang apa ya? Tentang akibat kalau kita tidak mau berdamai. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sangat seru. Berdamai itu artinya apa ya? Berdamai itu artinya jadi teman baik, tidak marah-marah dan tidak bertengkar. Siapa yang mau jadi teman baik? Wah, hebat, semua mau jadi teman baik. Kalau begitu, ayo kita dengar cerita Alkitabnya. Cerita firman Tuhan hari ini tentang dua orang saudara laki-laki yang bernama Kain dan Habel. Adik-adik masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa mempunyai dua anak laki-laki. Kain kakaknya adalah seorang petani dan Habel adiknya adalah seorang gembala kambing dan domba. Adik-adik, guru mau tanya dulu. Adik-adik, tahukah apa itu petani? Nah, petani itu adalah seorang yang suka menanam sayur dan buah-buahan di ladang. Kalau gembala itu adalah seorang yang suka sekali menjaga dan merawat domba-dombanya. Adik-adik, guru punya cerita Kain dan Habel. Suatu hari Kain dan Habel mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel membawa anak domba terbaiknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan kakaknya Kain membawa hasil panennya, buah-buahan dan sayuran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi pada Kain dan Habel pada saat memberikan persembahan itu kepada Tuhan? Tuhan senang sekali persembahan dari Habel. Dan Tuhan menerima persembahan Abel dan memberikan api dari surga untuk membakar persembahan Abel. Tapi adik-adik tahu Tuhan tidak berkenan pada persembahan Kain. Tuhan tidak menerima dan mengirimkan api dari surga untuk membakar persembahan Kain. Adik-adik tahu kenapa ya? Ternyata karena Kain tidak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan seperti yang dilakukan Habel. Kain tidak sepenuh hati memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi Tuhan tidak menerima dan mengirimkan api dari surga untuk membakar persembahan Kain. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi pada Kain? Ketika melihat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, hati Kain menjadi sangat marah. Dia sangat marah karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Kain juga marah pada Habel adiknya, sehingga dia membunuh adiknya. Wah, adik-adik, menyeramkan sekali ya. Inilah akibatnya kalau kita membiarkan dosa, marah, iri hati yang terus berada di hati kita. Kita tidak mau berdamai dan jadi menyakiti orang lain. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajari kita pelajaran yang sangat penting. Kita tidak boleh terus marah-marah dan cemburu seperti Kain. Kalau kita marah, kita harus minta bantu sama Tuhan supaya marahnya hilang. Kita juga harus jadi anak yang berdamai. Kalau ada teman atau kakak atau adik yang membuat kita marah, kita tidak boleh balas marah. Kita harus bilang, ayo berbaikan. Nah, akibat tidak berdamai itu tidak baik ya adik-adik. Kita bisa saja membuat orang lain sedih bahkan menyakiti mereka.
Adik-adik, bukankah Tuhan Yesus sudah datang dan mati untuk menyelamatkan kita dari dosa dan menjadi pembawa damai buat dunia? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak yang pembawa damai. Wah, hebat ya. Tadi kita sudah dengar cerita Kain dan Habel. Kita sudah janji nih mau jadi anak yang berdamai. Sekarang kita mau aktivitas sambil bermain tebak-tebakan. Guru punya beberapa gambar. Kalian boleh tunjuk gambar manakah yang menunjukkan perbuatan damai warna kuning. Dan tidak damai itu yang berwarna merah, mukanya sedih. Nah, ayo kita lihat. Gambar yang pertama itu ada dua anak laki-laki yang sedang bersalaman dan saling memberikan selamat. Apakah ini damai? Wah, tepat sekali. Ini adalah perbuatan damai. Damai artinya ketika teman kita menang dan senang atas kemenangannya, kita harus memberikan selamat, bukan iri hati ataupun cemburu. Itu tandanya kita adalah anak yang damai. Waduh, lihat wajah anak ini. Dia cemberut dan marah. Ada laki-laki dan ada anak perempuan. Apakah ini damai? Tidak, ini bukan damai. Damai itu kita selalu memberikan wajah yang tersenyum dan sukacita. Lalu ada anak yang sedang mendoakan temannya. Apakah ini damai? Tepat sekali. Kalau kita sudah berdamai, artinya kita sudah berani untuk mendoakan teman-teman kita. Lalu ada anak yang sedang berpelukan dan mereka sangat terlihat akrab. Apakah ini damai? Benar, mereka berdamai dan saling memberikan semangat satu sama lain. Ups, ada anak yang sedang saling mendorong dan rebutan mainan. Apakah ini damai? Tentu tidak. Ini adalah perbuatan yang tidak damai. Bertengkar itu adalah akibat dari kita tidak mau berdamai. Dan ini tidak boleh ditiru ya adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang suka damai. Ketika teman kita menang, kita boleh memberikan selamat. Kita boleh mendoakan teman kita dan kita boleh menolong teman kita. Lalu ada gambar apa lagi nih? Wah, ada abang dan adiknya sedang berpelukan dan saling sayang. Apakah ini damai? Benar sekali, ini adalah perbuatan yang damai. Artinya, kita sebagai saudara harus saling sayang dan tidak boleh bertengkar. Lalu ada anak yang masih geram, yang masih kesal. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Adik-adik, apakah ini damai? Tentu tidak. Ini adalah perbuatan yang tidak damai. Tadi sudah guru bilang, kalau kita mau menjadi anak yang damai, artinya wajah kita itu selalu dipenuhi dengan sukacita dan senyum. Lalu ada anak yang sedang memberikan hadiah yang dia punya untuk temannya yang tidak punya hadiah. Apakah ini damai? Benar sekali, perbuatan damai itu artinya kita mau memberikan sebagian yang kita punya untuk teman kita yang tidak punya. Wah, adik-adik hebat ya, sudah tahu membedakan mana perbuatan damai dan mana perbuatan yang tidak damai. Waduh, ada yang masih bertengkar, yang masih melotot matanya, yang ingin sekali menghajar temannya atau tidak mau berdamai. Nah, ini juga tidak mau berdamai ya adik-adik. Berdamai itu artinya kita mau main bersama. Berarti gambar yang terakhir ini adalah perbuatan yang damai.
Mereka mau bermain bersama dan tidak bertengkar seperti gambar yang sebelumnya. Wah, hebat, adik-adik sudah bisa membedakan mana perbuatan yang damai dan mana yang tidak damai. Tidak hanya membedakan ya, tapi kita juga bisa melakukannya. Baik itu di rumah, di sekolah, baik itu kepada teman, kepada kakak atau abang, kepada adik, ataupun kepada orang tua. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan Yesus bantu kita supaya menjadi anak yang damai. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah ajarkan kami tentang berdamai. Jauhkan kami dari hati yang marah. Kami mau hati kami penuh dengan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Yeay, firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.